you udah ngeklik video ini. Yang belum kenal sama gue, yuk mari kita kenalan. Gue mau cerita-cerita tentang film horor kali ini ya kan, Wak. Berjudul A Nightmare on Elm Street. Bener nggak tuh? Bahasa Inggris gue nggak bagus amat sih. Iya. Jadi cerita itu bikin bergidik bulu kudu para rakyat Amerika pada saat itu. Jadi sebenarnya film ini tuh adalah film remake dari judul yang sama di tahun 1984 dan tayang perdana di tahun 2010 di tanggal 27 April. Lalu 30 April, nah yang tanggal 27 April itu itu di Hollywood. Nah, di Amerika Utara itu 30 April. Beda berapa hari tuh? 3 hari doang, ya kan? Nah, jadi tuh sebenarnya film ini udah diperbincangkan sama orang-orang ahli film itu pada tahun 2008 tuh. Mereka tuh udah rencana mau nge-remake film itu. Terus mereka mau ngikutin jalan cerita dari Friday the gimana itu bilangnya? 13. Friday the 13. Dan akhirnya debat bla 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 cekcok dan akhirnya diputuskanlah tahun 2010 ya kan. Mereka akhirnya meluncurkan film itu. Nah, fokus cerita ini nggak horor banget, tapi ini mengerikan ya. Anggaplah seperti itu. Pembunuhan, horor, mengerikan. Kalian coba lah tonton, masih ada lah itu. Pendapatannya itu pada tahun 2010 di box office itu ya 32.902.299 dolar. Ih, kayak mana itu duitnya banyak banget. Iya kan? Terus di dunia yang tadi di box office kan, kalau di dunia itu sekitar 115 dolar. 115 juta dolar. Banyak, Pak. Terus film ini punya punya prestasi lah ya. Prestasinya itu nih pada tahun 2011 mereka mendapatkan piala dari People's Choice Award for best horror ya, kayak gitu. Nah di film ini itu ada cerita-cerita menarik, ada fakta-fakta menarik dari film ini. Jadi terinspirasi dari kisah nyata. Jadi tuh jadi penulis ini terinspirasi dari peristiwa mengerikan yang menimpa beberapa pengungsi dari Asia Tenggara yang melarikan diri ke Amerika Serikat karena kekejaman Pol Pot. Karena kekejaman Pol Pot, pemimpin Khmer Merah. Jadi kayak kayak ke pengungsi itu tuh rata-rata anak muda gitu kan. Terus mereka tuh suka mimpi buruk gitu loh, suka mimpi buruk parah gitu. Kadang mereka kayak takut tidur karena takut mimpi buruk. Kadang mereka nggak mau tidur dan akhirnya tiba-tiba harus ngantuk parah tidur terus mimpi buruk. Nah yang bikin aneh itu setelah mereka mimpi buruk itu mereka nggak bisa bangun lagi, alias mereka meninggal karena mimpi buruk mereka itu. Ngeri kan? Ngeri. Freddy Krueger dan masa lalu Wes Craven yang menyeramkan. Jadi tuh nama Freddy dari cerita itu tuh diambil dari kisah masa kecilnya si Wes Craven, si penulis ini ya. Jadi tuh dia suka dibully waktu itu. Jadi dibully sama orang yang namanya Freddy. Nah sementara si Freddy itu penampilannya itu kayak ada kayak bekas-bekas kebakar mukanya, kayak bekas kayak orang gelandang-gelandangan gitulah. Terus jadi kayak sewaktu-waktu nih si Freddy mau pulang ke apartemennya, dia ketemu sama si Craven ya, si Wes Craven ini
mau pulang ke apartemennya, terus ngeliat sih ketemu sama si Freddy ini. Si Freddy ini nih ngeliatin mulu. Terus dia lari ke mana nih? Lari masuk ke dalam apartemen, terus ngeliat mau ngintip dari jendela tuh. Si Freddy-nya tuh masih ada, masih ngeliatin si Craven mulu. Terus tiba-tiba si Freddy ini, si gelandangan ini masuk ke dalam gedung apartemen. Cuman pas dicari nggak ada, nggak tahu kemana celahnya. Guyuran darah. Salah satu adegan kematian yang paling nyeremin itu adalah waktu si Glenn yang diperanin oleh Johnny Depp. Jadi kan ceritanya tuh kayak si Glenn ini lagi tidur. Terus tiba-tiba waktu lagi tidur dia mimpi buruk gitu. Terus dia ketelan ke dalam kasur. Terus dia setelah ketelan muncratlah semua darah-darah dari dalam kasur. Nah, nih Wak, yang ngerinya itu. Jadi tuh si darah buatan ini ada 500 galon atau sekitar 1900 liter. Dimuncatin dari dalam tempat tidur, dan saat munceratan itu mengenai properti mereka waktu syuting tuh, alat-alat itu. Pokoknya darah palsu itu. Jadi seolah-olah kayak neraka itu keluar gitu. Sedap. Nah, si Wes Craven ini, si penulis ini menyebut kejadian itu adalah kejadian Ferris wheel dari neraka. Apa tuh Ferris wheel? Gak tahu juga. Cari deh tuh. Ferris wheel. Cakar. Jadi si Freddy ini, si penjahat ini dibikin kayak pakai baju tukang kebun, terus pakai sarung tangan, tapi sarung tangan ini tuh panjang gitu, kayak punya cakar itu. Cakar yang kayak di X-Men itu, tapi lebih serem, lebih panjang. Nah, si cakar ini terinspirasi dari kucing peliharaan si penulis. Jadi waktu itu si kucing itu lagi nyakar apa lagi itu, dicakar-cakarin. Nah, dalam waktu bersamaan si penulis ini lagi nonton iklan satu set pisau gitu loh. Jadi hal ini tuh kayak pas sama informasi yang dia baca, bahwa salah satu ketakutan yang dimiliki manusia di alam bawah sadar adalah rasa ngeri akan cakaran. Karena dia kan kayak di cerita ini tuh dia kayak ngebunuhnya tuh kayak nyakar gitu, nampar, kena cakaran, pokoknya cakar gitu deh. Merinding ya. Kematian Tina yang bikin pusing. Ya. Kematian Tina yang bikin pusing. Jadi adegan ini tuh kayak bener-bener dirancang secara khusus sama si Wes Craven ini. Salah satunya adalah kematiannya si Tina atau si Amanda Wings, diperankan oleh Amanda Wings. Tina itu waktu itu lagi tidur sama pacarnya. Nah, terus karena dia lagi tidur gitu, akhirnya dia diserang tuh sama si Freddy itu kan. Si Freddy ini kurang ajar ya. Diserang sama si Freddy dari dalam mimpinya tuh. Jadi tuh Tina tuh pelan-pelan tuh melayang-layang ke kasur, nempel di dinding, bergerak ke langit-langit ya, pokoknya muter-muter dan itu tuh kayak adegan itu satu ruangan itu, satu set itu dibikin muter dan akhirnya setelah adegan itu selesai, si Amanda Wings vertigo. Wah, kena vertigo gara-gara diputer-puterin. Nah, menurut kalian gimana? Segitu aja sih yang informasi yang gue punya. Menurut kalian gimana? Ngeri kah film ini? Yang udah nonton pasti ngerasa ngeri sih, karena gue juga udah nonton. Ini lumayan lama filmnya, tahun 2010, tapi masih ada sih kalau kalian cari. Cerita-cerita sama gue di bawah sini, di Instagram gue juga cerita-cerita tentang si film ini. Gimana serunya film ini? Yang
yang ngeri sih itu sih yang apa, yang paling diinget itu adalah kematiannya si Glenn. Jadi kan dia lagi tidur, terus ketarik ke dalam tempat tidur, dicabik-cabik tuh, dan dalam tempat tidur keluar darah. Itu tuh adegan yang tidak bisa dilupakan oleh semua warga, gue juga salah satunya. Oke Wak, segitu aja dari gue. Jangan lupa like, share, komen, bagi-bagi ke semuanya. Sekian, bye-bye.